belum resmi jadi warga negara Indonesia, tapi namanya sudah bikin geger Vietnam. Siapa dia? Moro Zilchtra, calon bintang muda timnas Indonesia yang baru saja cetak double hat-trick. Media Vietnam sampai terpukau. Apa istimewanya Moro? Dan kenapa PSSI sampai buru-buru ingin dia dinaturalisasi? Simak ulasan lengkapnya, hanya di Cek Fakta. Belum selesai dinaturalisasi, orang Moro Zilchtra bikin geger Vietnam. Moro Zilchtra tiba-tiba jadi sorotan media Vietnam meski proses naturalisasi kewarganegaraan Indonesia belum sepenuhnya selesai. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengabarkan bahwa proses naturalisasi Moro Zilchtra telah sampai di DPR. Proses ini juga termasuk 3 pemain lain dengan total 4 pemain yang akan dinaturalisasi oleh PSSI dalam waktu dekat. Selain Moro, ada pula Isabel Cup, Isabel Nutet dan Pauline van de Poel. 3 nama terakhir diperuntukkan timnas putri Indonesia. Zilchtra diketahui memiliki keturunan Indonesia asal Bandung, Jawa Barat. Usianya saat ini baru 20 tahun, diproyeksi untuk timnas U23. Dan jika pelatih melihat potensi Moro besar, sang pemain kemungkinan akan masuk skuad senior untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia ke 2026. Namun sebelum itu, sosok Moro Zilchtra sudah lebih dulu membuat geger Vietnam berkat performa luar biasanya. Hal ini berkaitan dengan hasil laga uji coba FC Volendam melawan Bimster yang berakhir dengan skor 17-0 pada 29 Juli lalu. Dalam pertandingan ini, Moro mencetak double hat-trick alias 6 gol setelah diturunkan sebagai starter. Keran gol Zilchtra sudah terbuka sejak pertandingan baru berjalan 8 menit, namun gelontoran gol terjadi di babak kedua. Bintang Belanda yang akan menjadi warga negara Indonesia bersinar dalam kemenangan 17-0. Moro Zilchtra, bintang yang disebut-sebut tengah mempersiapkan diri menjadi warga negara Indonesia. Dia berhasil mencetak 6 gol dalam pertandingan persahabatan di Belanda, tulis Seto 247. VN. Di babak kedua, Zilchtra berhasil mencetak 5 gol. Hal itu benar-benar membuat media Vietnam ini terpukau. Seto 247. VN bahkan meyakini Zilchtra telah membuktikan bahwa Indonesia tidak salah dalam menaturalisasinya. Zilchtra tampil sangat eksplosif di babak kedua, mencetak gol beruntun pada menit ke-53, 58, 75, 80 dan 86, mengakhiri laga dengan total 6 gol. Performa Gilang Moro tak hanya membawa Volendam meraih kemenangan besar, tetapi juga memberikan pernyataan yang menjanjikan. Sebelum resmi menjadi pemain warga negara Indonesia, tulis Seto 247. VN lagi. Proses naturalisasi Moro Zilchtra pun diharapkan dapat segera selesai dalam waktu dekat ini. Tentunya agar sang pemain bisa segera bergabung skuad Garuda Muda, mempersiapkan kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Babak kualifikasi ini dijadwalkan berlangsung di Sidoarjo pada 39 September tahun 2025. Peluang Zilchtra untuk bersinar. Menarik dinantikan seperti apa kejutan yang bisa ditampilkan Moro Zilchtra untuk timnas Indonesia. Sosok yang masih proses, tapi sudah jadi sorotan. Moro Zilchtra belum resmi berkostum merah putih. Proses naturalisasi pemain keturunan asal Belanda ini bahkan masih dalam tahap pembahasan di DPR. Namun, belum juga debut bersama timnas Indonesia, Moro sudah lebih dulu menggegerkan publik Asia Tenggara khususnya Vietnam. Namanya mencuat usai tampil luar biasa dalam laga uji coba klubnya, FC Volendam, melawan tim lokal Bimster. Moro mencetak 6 gol sekaligus alias double hat-trick. Tentu bukan pencapaian biasa, apalagi bagi pemain yang baru berusia 20 tahun. Penampilan inilah yang kemudian menjadi sorotan media Vietnam seperti 1247. VN. Media tersebut memuji penampilan Moro dan mengklaim bahwa Indonesia tak salah langkah memilihnya untuk dinaturalisasi. Bagi Vietnam, ini adalah sinyal ancaman serius menjelang duel panas di level U23 maupun senior. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengumumkan bahwa saat ini proses naturalisasi sedang berlangsung untuk 4 pemain. 3 di antaranya adalah pemain putri, Isabel Cup, Isabel Nutet, dan Pauline van de Poel. Namun satu nama paling menonjol Moro Zilchtra. Di usianya yang baru 20 tahun,
Moro diproyeksi untuk memperkuat timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Tak tertutup kemungkinan, bila performanya konsisten, ia juga akan langsung naik ke level senior dan tampil di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI bergerak cepat karena tahu potensi Moro bukan main-main. Klubnya, FC Volendam, dikenal sebagai pengorbit pemain muda di Belanda. Moro sendiri punya darah Indonesia dari Bandung, Jawa Barat, dan sejak lama menyatakan kesediaan membela Garuda. Pada 29 Juli tahun 2025, FC Volendam menggelar uji coba pramusim melawan Bimster, tim lokal yang jauh di bawah level mereka. Skor akhir 17-0 mungkin tidak terlalu mencengangkan. Tapi yang mencuri perhatian adalah nama Moro Zilgetra yang memborong 6 gol dalam pertandingan tersebut. Ia mencetak gol pertamanya di menit ke-8, lalu meledak di babak kedua, mencetak 5 gol beruntun. Menit ke-53, 58, 75, 80, dan ke-86. Performa luar biasa ini membuat media Vietnam menyebutnya pemain paling eksplosif di lapangan. Dia bahkan belum menjadi WNI, tapi sudah memberi ancaman serius bagi rival Indonesia di Asia Tenggara, tulis Seto 247. VN, Vietnam tampak benar-benar waspada. Sebagai pesaing utama Indonesia di kawasan, mereka tentu tidak ingin ketinggalan dalam urusan regenerasi pemain. Tapi fakta bahwa Moro begitu dominan di usia 20 tahun membuat mereka tak bisa menutup mata. Vietnam sangat memahami bahwa regenerasi adalah segalanya di sepak bola. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka berhasil mengorbitkan nama-nama besar seperti Nguyen Quang Hai, Don Van Heu, hingga striker muda Nguyen Dinh Bach. Namun munculnya Moro membuat mereka merasa Indonesia juga kini berada di jalur yang benar. Jika dia resmi menjadi WNI sebelum September, maka Vietnam akan punya lawan tangguh baru di kualifikasi Piala Asia U23 2026, tulis media Vietnam lainnya. Vietnam bahkan sampai membahas gaya bermain Moro, seorang penyerang tajam dengan insting tinggi, kaki kiri mematikan, dan kemampuan membaca ruang yang sangat baik. Keberhasilan Moro mencetak double hat-trick dalam laga uji coba tentu bukan hanya karena lawan yang lemah, tapi karena kejelian positioning dan kecepatan eksekusi. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 akan digelar di Indonesia, tepatnya di Sidoarjo pada 39 September tahun 2025. Moro diyakini akan langsung masuk skuad Garuda Muda jika proses naturalisasi rampung tepat waktu. Pelatih Gerald Van den Berg juga sudah memantau kiprahnya di FC Volendam dan kabarnya memberi lampu hijau. Moro dinilai cocok dengan gaya permainan cepat dan efisien yang dibangun Van den Berg bersama timnas U23. Indonesia akan menghadapi beberapa negara Asia di grup kualifikasi nanti. Dengan format satu grup satu juara lolos otomatis, Garuda Muda butuh pemain-pemain tajam seperti Moro. Apalagi lawan utama dalam grup dikabarkan adalah Uzbekistan U23, tim kuat dari Asia Tengah. Kabar double hat-trick Moro cepat menyebar ke media sosial Indonesia. Tagar Zilgetra trending dan Moro untuk Garuda sempat viral di ke-10 Twitter dan Instagram. Banyak netizen menyebut Moro sebagai the next natural born killer yang dibutuhkan timnas. Tak sedikit pula yang membandingkan Moro dengan striker naturalisasi sebelumnya seperti Ilija Spasojevic atau Rafał Struijk. Tapi yang membedakan adalah usia. Moro baru 20 tahun dan punya ruang perkembangan yang sangat luas, bisa menjadi aset jangka panjang Indonesia hingga ke 2035. Erick Thohir dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa naturalisasi bukan hanya untuk kepentingan jangka pendek. Pemain yang dinaturalisasi harus punya komitmen dan rencana jangka panjang untuk membela merah putih. Itulah mengapa nama-nama muda seperti Moro diprioritaskan. Mereka diproyeksi tidak hanya untuk turnamen terdekat, tetapi juga menjadi bagian dari Golden Generation yang dipersiapkan menyambut Piala Dunia 2034. Target besar Indonesia. Kami cari pemain muda yang bisa main 5-10 tahun ke depan. Moro termasuk di antaranya, ujar Erick. Dengan kemunculan Moro Zilgetra, peta kekuatan Asia Tenggara bisa berubah. Malaysia, Vietnam, Thailand,
dan Filipina semuanya kini sedang membangun generasi baru. Namun Indonesia tampaknya mulai unggul dalam strategi akuisisi talenta diaspora. Moro bukan satu-satunya. Nama-nama lain seperti Jan Swaven, Justin Hubner, dan Eva Jenner sudah lebih dulu tampil apik. Bila semua potensi ini dikembangkan dengan konsisten, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan jadi kekuatan dominan ASEAN 2025-2030. Performa luar biasa Moro Ziltetra dalam laga uji coba FC Volendam hanya sebuah permulaan. Namun efeknya luar biasa mengguncang ekspektasi publik, membuat rival mulai waspada dan menunjukkan arah baru yang tengah ditempuh timnas Indonesia. Kini, semua bergantung pada kecepatan proses naturalisasi. Bila rampung sebelum September, Moro bisa menjadi senjata rahasia Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Apakah Moro Ziltetra akan menjadi legenda baru timnas Indonesia? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal pasti, Indonesia sedang bersiap menampilkan kejutan dan Vietnam sudah lebih dulu merasakannya.